Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya yaitu Muhammad Andika Raffi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Jember. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang KKH. Apa sih itu KKH? KKH adalah kerangka kontrol horizontal yang merupakan kerangka dasar pemetaan yang memperlihatkan posisi horizontal X dan Y antara satu titik relatif terhadap titik yang lain di permukaan bumi pada bidang datar. Untuk mendapatkan KKH sendiri dapat digunakan berbagai banyak metode, yaitu ada metode poligon, metode perpotongan permuka, metode perpotongan ke belakang, ada triangulasi, trilaterasi, dan triangulasi. Dan yang paling sering digunakan yaitu metode poligon. Kenapa menggunakan metode poligon? Karena metode poligon ini memiliki 4 macam, yaitu ada metode poligon terbuka, ada metode poligon tertutup, ada metode poligon bercabang, ada metode poligon berkombinasi, yang dimana poligon terbuka ini titik awal dan titik akhirnya tidak akan bertemu atau berlawanan. Contohnya seperti ini. Poligon tertutup sendiri yaitu titik awal dan titik akhirnya akan saling bertemu pada satu titik yang sama. Pada poligon tertutup ini, koreksi sudut dan koreksi koordinatnya tepat dapat dilakukan walaupun tanpa titik ikat. Ya, contohnya seperti ini. Poligon bercabang yaitu suatu poligon yang dapat mempunyai satu atau lebih dari titik kumpul, yaitu yang dimana cabang itu akan terjadi. Contohnya seperti ini. Dan untuk poligon kombinasi yaitu yang dimana kombinasi merupakan gabungan dari 2 atau 3 bentuk-bentuk poligon yang ada. Contohnya seperti poligon terbuka dan tertutup dan poligon bercabang. Contohnya seperti ini. Metode poligon ini sering digunakan karena metode ini untuk penentuan posisi horizontal banyak titik di mana titik yang satu dan lainnya dihubungkan dengan jarak dan sudut sehingga membentuk suatu rangkaian sudut titik-titik poligon. Nah, itu kenapa selalu menggunakan banyak kali yang menggunakan metode poligon ini. Sekarang lanjut ke tipe sudut horizontal, yang dimana yang pertama, sudut dalam interior angle adalah sudut yang terletak di bagian dalam poligon tertutup. Contohnya seperti ini. Untuk sudut luar, exterior angle adalah pelingkar sudut dalam poligon tertutup. Contohnya seperti ini. Lalu sudut ke kanan, angle to the right, adalah menuju Fs dengan putaran searah jarum jam. Contohnya seperti ini. Lalu sudut ke kiri, angle to the left, adalah sudut menuju Fs dengan putaran arah jarum jam. Contohnya seperti ini. Yang terakhir yaitu sudut defleksi, adalah sudut miring antara sebuah garis dan perpanjangan garis sebelumnya, yaitu sudut defleksi kiri sama dengan sudut defleksi yang belok ke kiri. Kalau sudut defleksi ke kanan, yaitu sudut defleksi yang beloknya ke kanan. Contohnya seperti ini. Lanjut ke cara pengukurannya ya. Yang pertama yaitu memasang alat hidrolik pada titik awal dan aturlah alat tersebut. Lalu langkah kedua yaitu posisi teropong biasa diarahkan pada alat titik-titik sebelumnya. Titik tetap jika bila ada. Dan kemudian pada titik selanjutnya putarlah teropong pada posisi luar, biasa diarahkan ke titik seperti pada posisi teropong biasa. Lalu ukurlah antar titik secara langsung dengan pita ukur. Dan yang terakhir yaitu kemudian pindahkan alat hidrolik ke titik berikutnya. Lakukan langkah-langkah seperti cara langkah kedua sampai titik terakhir apabila poligon terbuka dan pada titik awal apabila poligon tertutup. Ya, seperti itu. Ya, lanjut ke cara perhitungannya ya. Untuk cara perhitungannya sendiri yaitu lakukanlah perhitungan azimut awal dan akhir jika diketahui. Lalu mencari penutup sudutnya. Terus koreksikan masing-masing sudut pengukuran tersebut. Setelah itu hitunglah azimut masing-masing titik atau arahnya. Lalu
hitunglah selisih absis delta X dan selisih ordinat delta Y. Lalu hitunglah salah satu penutup absis dan salah satu penutup ordinatnya. Lalu koreksikan masing-masing selisih dan selisih ordinatnya. Lalu hitunglah koordinat masing-masing pada titik tersebut. Ya. Macam-macam poligonnya tersebut juga ada macam-macam poligon menurut titik ikatnya. Ya, untuk macam-macam poligon menurut titik ikatnya sendiri yaitu ada poligon terikat sempurna, ada poligon terikat tidak sempurna, ada poligon tidak terikat atau bebas. Untuk yang bakal saya praktekkan sebentar lagi di video selanjutnya yaitu poligon terikat sempurna. Karena poligon terikat sempurna itu poligon yang dimana poligon tertutup terikat sempurna, berarti titik awal dan titik akhirnya saling bertemu pada satu titik yang dimana satu titik itu adalah koordinat tertentunya. Ini kita lanjut ke video selanjutnya. Ciao. Ya, kali ini saya akan melakukan perhitungan poligon tertentu ya. Di sini saya ada alat-alat yang sudah saya sediakan, yaitu ada palu, paku, mur, paku, dan ya itu. Terus ada benang wol, ada meteran, ada busur, ada kertas sama pulpen buat menghitungnya, sama ada kompas yang nanti buat menentukan arahnya. Ya, jadi langkah pertama yaitu melakukan pemasangan titik awalnya dulu dengan memakai paku, palu, dan benang. Ya. Nah, di sini tempat titik awalnya. Kita pasang dulu benangnya. Lalu yang kedua kita tarik ke titik kedua. Berat guys, ternyata guys. Wah, yang situ lepas ternyata guys. Erat-erat ya. Kalau nggak erat nggak bisa. Ya, lalu kita lanjut ke titik ketiga. Nah, lalu kita lanjutkan ke pemasangan titik keempat. Ya. Lalu kita pasang ke titik terakhir. Ya, sudah jadi ya.
Ya, jadi langkah selanjutnya kita melakukan perhitungan atau melakukan penentuan arah azimut ya. Yang pertama seperti ini. Jadi kertasnya ditaruh bawah, lalu jadi alas di kompasnya nanti. Sudah nol seperti ini, bisa dilihat mas ya. Nol ya, sudah nol kan. Lalu kita melakukan perhitungan sudutnya. Ya, untuk perhitungan sudutnya ternyata 35 derajat ini ya, bisa dilihat ya, 35 derajat ya. Lalu kita tulis di sini sudut azimut. Lalu setelah ini kita melakukan perhitungan di titik kedua. Nah, di titik keduanya yaitu 80. Lalu kita melakukan sudut ketiga. Ini ya. Di sudut ketiga kita mendapat 105 derajat. Kita melakukan ke sudut keempat. Ini ya. Ini di sudut keempat kita mendapatkan nilai 107 derajat. Lalu kita lanjutkan di sudut kelima. Di sudut kelima ini terakhir ini kita mendapat 104 derajat. Lalu setelah ini kita melakukan perhitungan jarak antara azimut ke titik B dengan menggunakan meteran. Sama ini buat mengganjal. Kita mendapat nilai 2,9 meter. Di lapangan kita pindah ke perhitungan dalam rumusnya. Ya, untuk perhitungan dalam rumusnya sendiri yaitu seperti ini. Setelah melakukan perhitungan di lapangan, lalu melakukan perhitungan dalam rumus seperti ini. Jadi langkah pertama yaitu menggambar poligon tertutupnya terlebih dahulu. Seperti ini. Saya juga menggunakan skala 1:100 agar tidak terlalu besar. Yang pertama yaitu menghitung sudut azimutnya terlebih dahulu. Rumusnya sendiri yaitu sudut azimut dikurangi sudut dalam ditambah 180.
Contohnya seperti sudut azimut BC, yaitu 35 dikurangi 80 ditambah 180 sama dengan 135 derajat. Dan begitu seterusnya. Lalu menghitung sigma D, yaitu total jarak dari semua poligon tertutup ini, dan hasilnya 1108 cm dan dijadikan meter, yaitu 11,08 meter. Lalu menghitung desin alfanya. Untuk rumus desin alfanya sendiri ini yaitu sudut azimut BC dikali sin sudut azimut AB, seperti ini. Contohnya seperti sudut azimut AB ini, 2,9 kali sin 35 sama dengan 1,6633. Di sin alfanya sendiri yaitu menggunakan rumus sudut azimut AB sin sudut azimut AB. Jadi rumusnya seperti itu. Untuk melakukan perhitungannya seperti ini, 2,9 sin 35 ya sama dengan 1,6633, dan begitu selanjutnya. Lalu mencari sigma desin alfanya. Sigma desin alfanya sendiri ini dijumlah dari sudut azimut AB sampai sudut DEA, dan ketemu hasilnya 0,2876. Lalu diubah menjadi Fx, yang dimana rumusnya sigma desin alfa ditambah Fx sama dengan 0. Lalu seperti ini, hasilnya Fx sama dengan min 0,2846. Lalu dikoreksi benar atau enggak. Ketika dikoreksi, rumusnya sendiri yaitu sudut azimut AB per sigma D dikali sigma desin alfanya. Lalu setelah mencari desin alfanya ketemu, mencari D cos alfa. Untuk rumus D cos alfanya sama seperti rumus desin alfanya. Lalu dikoreksi seperti desin alfanya tersebut, dan mencari D cos alfanya juga sama caranya, dijumlahkan lalu dijadikan Fy untuk mencari sigma D cos alfanya. Lalu mencari titik X1 dan Y1. Untuk mencari titik X1 nya sendiri yaitu dengan rumus X1 plus D sudut azimut AB sin sudut azimut AB plus DAB per sigma D kali Fx yang sudah diketahui tadi, sampai ketemu hasilnya sama jika dikoreksi. Lalu mencari luas bidang poligon tertutup ini dengan cara rumus seperti ini. Mencari Pitagorasnya dulu, lalu mencari kelilingnya. Setelah mencari keliling ketemu, lalu mencari setengah kelilingnya, lalu mencari luas bidang tersebut. Ya, rumusnya seperti ini kurang lebih. Maaf kalau ngeblur karena menggunakan HP seadanya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas, dan untuk kameranya blur atau tidak, soalnya menggunakan alat seadanya ya, karena adanya social distancing ini. Jadi untuk yang melihatnya stay at home, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Kembali lagi dengan saya kapan-kapan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.